Dimas ini sebetulnya eh, public figure, artis gitu ya, yang sebetulnya bekerja syuting, kegiatan keartisannya itu memang untuk mensupport hidup. Itu bedanya kan, ada orang yang memang hobi, ada orang yang memang sudah berada, terus dia mau tambah kaya gitu kan ya. Tapi kalau dia, saya tahu memang dia untuk support hidup. Pada saat itu pas bisnis kan kemauan besar ya, segala macam pengen punya itu, tapi semua terjebak dengan riba. Nah di saat itu benar-benar bisa dibilang amputasi kan. Tapi qadarullah gitu ya, memang ini sih aku alamin. Nggak bisa semuanya itu kita kadang-kadang menilai sesuatu tuh cuma pakai logika kita gitu kan ya. Hitung-hitungannya tuh nggak semua kan bisa hitung-hitungan kayak 1 tambah 1 2 gitu ya. Nggak bisa semata-mata seperti itu gitu kan. Roll camera, roll sound, and act talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di depan saya dua kakak ganteng yang umurnya terpaut beberapa tahun. Oh enggak ya, setahun ya, seumuran ya. Satu generasi kita lah. Nasib satu generasi dari jalan-jalan yang berbeda, atau ketemu di meja ini. Masya Allah, di Tech Talks. Ini acara, kita banyak acara podcast, tapi dititipkan nama guru-guru kami bahwa kalian tuh di kantor ngomong hal yang indah-indah, bagus-bagus, disimpan buat diri sendiri. Ceritain dong ke orang. Gimana caranya? Ya kan tuh pikirin. Nah ini akhirnya qadarullah, alhamdulillah, dipaksalah seorang yang amatir ini untuk menjadi host-hostan gitu. Jadi pertama saya mau mohon maaf dulu atas segala kekurangan. Kalau situ amatir apalagi kita ya. Kita mau dengerin justru ilmu. Dan ini pertama kali ini bertiga nih. Oh ya, biasanya berdua. Biasanya berdua doang. Baru kali ini karena tamunya istimewa dan ceritanya istimewa dan kita mau menggali ilmu. Yes. Dan ini Act Talks, talks that inspires action. Masya Allah, judulnya mantap banget. Tuh, jadi kalau dari sini ada amal-amal soleh, kita kebagian bro. Amin, insya Allah. Aku pengen kayak gitu, aku pengen, itu idenya bagus, colong atau modify dikit ya, silakan kita ikhlaskan, mudah-mudahan jadi amal jariah kita, masya Allah. Amin. Nah, pertama nih Mas Dimas Seto, Bang Agus Rahman yang luar biasa sibuk ya. Ya ada jadwal-jadwal kajian pastinya ya, karena bergabungnya di kajian musyawarah. Wajib ada lah ya, wajib. Ada online sekarang. Online ya, online. Karena offline-nya lagi nggak boleh dulu. Bener, tapi kan barangnya nyampenya wujudnya kan, bukan goib kan? Iya. Nyampe goib juga. Tulisan online, masker, 2D, cuma gambarnya doang, nggak mungkin lah. Pasti ada. Berarti sibuk di situ. Terus Bang Agus juga macam-macam usahanya, bisnisnya dan segala macam. Belum lagi bersama istrinya Mbak Dewi Sandra, wah kemana-mana lah tuh ya, masya Allah. Satunya mendukung ACT ini berdua nih. Jazakumullah khairan, makasih banyak. Oh iya, Sama-sama, masya Allah. Nah bisa cerita nggak sih, ini kan era bisnis semuanya pada new normal tuh alias nggak normal ya. Bisnis banyak segala macam, punya karyawan, punya aset, punya macam-macam ya, kewajiban-kewajiban, tagihan ini itu gitu. Di era pandemi ini gimana? Kesulitan-sulitan hidupnya memuncak atau melandai? Atau malah profitnya yang menanjak? Wah, ini siapa yang duluan? Ding. Senior dulu lah. Dimas. Yang lebih tua. Enggak, biasanya kalau kayak gini sweet. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Mohon maaf, izinkan nih anak yang fakir ilmu ini untuk berbicara. Harusnya beliau, kita biasanya kalau ada apa-apa minta nasihat sama beliau. Beliau yang dituakan. Oh, jangan. Oke. Apa ya, bisnis ya, soal bisnis ya. Bisnis nih. Sebetulnya ya ceritanya sih cukup menarik ya. Terutama di awal-awal pandemi ini kan kayaknya apa ya, kita tuh melihat informasi itu semua yang serem-serem lah. Informasi ini akan seperti ngeri, ya kan. Tiap hari ngupdate jumlah yang terdampak sekian, ya kan. Betul. Dari sisi ekonomi juga, ya itu jujur sih sempat membuat kita juga sedikit khawatir ya. Terutama kan kita di dunia usaha, pasti ada pegawai yang memang harus kita perhatikan. Ya pada saat itu berpikir nih, bisnis berjalan atau memang harus selesai sampai sini gitu kan. Masya Allah. Wah sempet lah kayak gitu ya.
Dan PHK di mana-mana Nah, itu kan informasi udah dibilang ya PHK akan besar-besaran di kuartal kedua juga seperti itu gitu kan. Tapi qadarullah gitu ya. Memang ini sih aku alamin, nggak bisa semuanya itu kita kadang-kadang menilai sesuatu tuh cuma pakai logika kita gitu kan ya. Hitung-hitungannya tuh nggak semua kan bisa hitung-hitungan kayak 1 tambah 1 2 gitu ya. Nggak bisa semata-mata seperti itu gitu kan. Ya pada akhirnya ya Masya Allah kita termasuk yang banyak dikasih pertolongan oleh Allah lah. Dari sisi bisnis kita juga nggak ngerti kalau hitungan di atas kertas sebetulnya semua goyang lah terdampak. Kita juga dari sisi kuliner kita buat bisnis baru yang mulainya juga baru mulai 2 minggu langsung lockdown kan seperti itu. Baru buka toko tuh? Baru buka, kita kan expand ke kuliner ya, ke makanan ringan, dorok-dok viral itu baru 2 minggu. Pantesan banyak di sini beli udah di sini ya. Oh iya. Berarti bagus marketingnya pas tuh. Nah, saya tahu tuh siapa yang marketing. Nyari reseller nggak? Kayaknya udah ada di sini. Oh udah ada ya. Ya, ya seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi apa yang pertama dilakukan pada saat itu ya pastinya kita banyak komunikasi sama pegawai ya. Kita komunikasi, bicara dari hati ke hati, mempersiapkan apa yang memang harus kita jalin ke depan, minta doa juga dari mereka segala macam, mudah-mudahan kita bisa survive. Ya alhamdulillah, qadarullah, semua yang kita khawatirkan itu semua di kita tidak terjadi. Masa malah Ana juga diskusi sama istri, kok di kondisi pandemik seperti ini bisa dibilang apa yang kita jalanin kok bisa lebih bagus dari sebelum pandemik seperti itu gitu ya. Ternyata ya. Jadi ini kalau dibilang banget, itu kita mengalami juga gitu. Bukan karena kita yang hebat. Kalau Ana sih bukan merasa kita hebat, tapi mungkin di situ dan pastinya di situ kan ada ya doa orang tua pastinya, atau mungkin apa yang pernah kita lakukan untuk orang banyak mungkin ya, kepedulian kita terhadap sosial, semua itu yang Ana yakin doa-doa mereka itu membuat kita bisa survive sampai sekarang gitu. Kita nggak pernah merasa apa yang kita capai itu karena kita hebat gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, apalagi kita orang yang fakir ilmu ini. Sedih lah kalau ditanya tadi bicara guru-guru aja kan umurnya banyak lebih muda dari kita gitu kan. Kita bicara kita ngapain aja ya, makanya. Jadi bukan, kembali lagi bisa dipastikan bukan karena kita hebat di sini, tapi pertolongan Allah semua. Gitu. Kita sibuk mencari guru, ketemunya yang lebih muda-muda ya. Benar. Jadi malunya double sebenarnya. Udah mudahan dia banyak ilmunya, berarti cambuknya juga double untuk kejar. Coba mengambil hikmah nih, luar biasa kan. Jarang kayak gini nih, luar biasa. Ini karena tamu ini. Malu anak. Masya Allah. Kalau nggak salah, salah satu produknya itu masker ya, yang tiba-tiba bukan masker awalnya kan produk fashion ya. Baju muslim fashion. Nah, memang itu yang salah satu kekhawatiran kita. Kalau kita khususnya baju muslim ya, baju koko itu kan biasanya ramenya tuh H-3 bulan ya sebelum Idul Fitri ya. Betul. Biasanya kalau kita orang dagang tuh dari Desember itu sudah mempersiapkan, gitu kan, sudah mempersiapkan karena buat perang nanti di bulan Februari, Maret, April sampai Lebaran. Menuju Ramadan kayak gitu ya. Nah, pada saat itu kan informasinya kan masih baik-baik saja kan. Optimisnya sangat besar lah. Produksi lah, negara kita optimisnya sangat besar pada saat itu ya, kita ngerasa ya ini akan baik-baik saja gitu kan. Ya udah semua ya itu bukannya anak aja, tapi rata-rata orang dagang seperti itu, teman-teman dagang di tempat kita usaha juga seperti itu ya. Kita meningkatkan produksi karena kan lihat dari tahun lalu kan bisa dibilang demand-nya bagus lah, responnya betul. Ya lagi bagus-bagusnya ya. Tapi qadarullah bulan Februari kan, Maret langsung berasa lockdown bener. Nah habis itu ya kita 3 tahun sudah merintis di online, yaitu yang kita maksimalkan. Ya pasti ada penurunan di situ. Di situ kita online penurunan ya. Karena nggak bisa menggantikan yang offline semata-mata langsung 100% ke online, nggak bisa. Tapi kita bisa mengurangi lah ibaratnya bisa dibilang penurunan omset di situ. Tapi ya
tanpa disangka Allah menggantikan dengan produk yang lain untuk bisa menutupi kekurangan kita di satu produk ya. itu. Apa itu produknya? Cie, langsung nanya. Mau tahu berhasilnya aja. Mau tahu susahnya. Salah satunya masker, bro. Masker ya? Masker dan Lah itu produk kesehatan. Nggak pernah disangka bakal bikin masker dong sebelumnya. Siapa yang mau pakai masker kan? Enggak, benar-benar nggak kepikiran sama sekali, bro. Benar. Pada saat itu kita cuma berpikir kan sama ACT juga kita buat kegiatan pada saat itu ya, masalah pandemi. Jadi kita ikut program berbagi sembako ya, terus beras, terus segala macam, ada beberapa program. Kita mikir nih sekarang masyarakat harus diedukasi nih dengan masker gitu. Kalau kita lihat dari negara-negara lain kan ada beberapa yang berhasil ya mengedukasi masyarakatnya dengan selalu memakai masker, bisa menurunkan lah angka yang terjangkit. Nah sekarang kita musyawarah, ya udah kita ayolah sosialisasikan untuk semua orang pakai masker. Akhirnya kita buatlah campaign di Instagram, tapi kita tidak sebatas campaign. Ayo kita teman-teman sepakat, yuk gimana kalau kita buat bagi masker gratis, terutama ke tempat-tempat pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, ya kan? Kita bagikan, lumayan ada sekitar 10 kota lah di Indonesia yang kita distribusikan itu. Berapa piece itu? Total semua itu hampir 25.000 piece. 25.000 piece. Ya nggak begitu banyak, tapi ya alhamdulillah itu bukti perhatian kita lah dengan kemampuan kita ya di teman-teman di musyawarah dan bikinnya di tempat masing Mas? Di Bandung. Ada di tempat teman, kebetulan teman-teman di musyawarah itu ada yang dibagi karena kita butuh waktu yang mepet ya kan, tapi produksi harus banyak. Akhirnya kita juga teman-teman di musyawarah ada yang punya konveksi juga ya, kita bagi di sana, kita buat di sana juga ya, kita bagi. Nah di situ awal mulanya teman-teman di pegawai di kantor bilang, Pak, kita kenapa nggak buat masker juga Pak gitu kan, segala macam buat jual. Ya udah, tapi saya mau masker yang nggak mau mahal. Saya bilang ini ada kampanye juga, edukasinya gitu kan. Yang penting gimana orang bisa dapat masker yang bagus, nyaman, dengan harga murah, yang mungkin terjangkau. Dan pastinya minta nasihat yang di selalu ini kan pakar bisnis ini kalau gini. Approval ini dulu. Iya. Approval dulu baru. Buat masker juga buat Samara juga approval beliau dulu. Penyesatan informasi. Tapi dari satu sisi juga gimana ternyata dari apa yang kita buat masker itu ternyata bisa menjadi tambahan penghasilan buat teman-teman yang terdampak secara ekonomi. Gitu, itu yang kita nggak sangka gitu. Karena harga jual kita murah, mereka bisa jual lagi. Mereka dapat margin berapa persen, dan itu ternyata perputarannya gitu. Tapi pada saat itu kita nggak mikir untuk buka reseller, orang kita ternyata jual murah, malah kita bisa kasih murah lagi untuk teman-teman yang bisa bagi-bagi gitu. Bener. Ternyata untuk teman-teman itu ngelihat ada peluang di sini. Ya udah, akhirnya mereka dimainkan. Alhamdulillah. Dan di kantor ini juga banyak beredar itu masker. Berarti udah ada resellernya juga ya? Mungkin. Tadi Dorokdok juga udah ada resellernya. Sebetulnya siapa sebetulnya? Kira-kira mau bikin produk apa lagi? Gue yang jadi reseller duluan deh. Dan ternyata itu bisa menutupi overhead, bahkan bisa menambahkan keuntungan, bisa jadi untung. Alhamdulillah bisa menutupi lah kemarin. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini baru kita ke senior nih. Ini ceritanya lebih menarik Pak. Coba menggembira di sini. Bagian tepuk tangan sebetulnya. Ini kemarin Bang Agus ya, ketemu Bang Agus sama Mbak Dewi Sandra lagi di salah satu perbelanjaan lah ya. Gak nyangka kucruk-kucruk gitu dengan masuk ke dalam, gak nyangka bakal ketemu siapa-siapa dan ngobrol. Ternyata ketemu Bang Agus dan dari ngobrol iseng-iseng kabar gimana gini gitu ya. Ada Mbak Dewi juga, apa kabar Mbak Dewi gitu-gitu. Dan ternyata dapat hikmah besar ketika cerita bagaimana sebuah niat untuk menolong karyawan gitu ya, mempertahankan karyawan. Dimana ini eranya PHK bro. Betul. Bukan yang kecil-kecil lagi yang PHK, yang ratusan ribu, yang gitulah gitu ya. Ada di semua bisnis gitu. Nah, Bang Agus cerita ada ya kemarin sedikit gitu ya, bahwa niat untuk menolong karyawan ternyata mendatangkan satu unit bisnis baru yang ternyata lebih promising dan complementary sama yang sudah dibuat. Sama produk sebelumnya ya. Iya. Nah, cerita dong. Masya Allah. Ini apa namanya? Sebetulnya nggak pantas dia duduk di sini. Harusnya Dimas aja tadi Ana duduk di sana. Oh gitu. Jadi kalau beliau ngomong harus ada buku tulis nih kayaknya. Ini banyak nih catatan dari zaman anak kuliah ada di sini. Masya Allah. Nggak ada yang bongkol itu. Masya Allah. Ya jadi waktu itu kita ketemu ya, cerita
Jadi Ana sama istri itu ada bisnis kuliner. Beberapa tahun belakangan kita coba belajar bisnis kuliner sama partner yang antum kenal juga, partner kita. Masya Allah. Belajar sama-sama. Itu relawan ACT juga partnernya itu. Masya Allah, iya. Jadi Sutradara, Masya Allah. kita mulai deh Mas, kita belajar kuliner. Karena dua-duanya kita nggak ada yang backgroundnya kuliner. Belum pernah main di kuliner. Tapi dengan niatan mau usaha, mau coba cari rezeki yang lebih berkah gitu ya. Masya Akhirnya kita Allah. mulailah kuliner. Nah bicara tadi satu brand kita itu brand gelato sebetulnya. Jadi gelato bukan es krim. Gelato ya, mohon maaf. Kita biasanya Dia paling protes tuh bilang es krim. Bukan bro, ini bukan es krim bro, ini gelato. Oh iya. Bedanya apa ya? Kita nggak paham ya. Kita tahu yang dikit-dikit itu es krim ya. kita nggak tahu bedanya. Pikir sama, oh bukan gelato ya. Gelato itu less sugar, less fat. Oh, Lebih gitu. sehat sebetulnya dia. Beli lagi deh kalau gitu. Jadi kita kirim aja. Oh serius. Alhamdulillah. Jadi kita brand pertama kita buka di Cipete. Cipete ya. Hanya gelato. Boleh kok sebut nama brand nggak apa-apa. Oh, Scoops gelato. Scoops Soalnya nanti gelato, agak Scoops ya. diulang-ulang terus gitu ya. Kalau lama-lama kebanyakan nanti kita kenain tarif adlibs. Jadi Scoops gelato di Cipete. Scoops ya. gelato Cipete. Terus udah gitu kita ekspansi ke Bintaro. Bintaro. Ya, Bintaro buka 5 bulan, terus COVID. Baru buka 5 bulan. Baru buka 5 bulan. Tingkat 3 ya tokonya. Tingkat 3 di lantai bawah kerja sama sebuah brand kopi. Lantai 2 kita manage sendiri. Scoops ya. Scoops Gelato. 5 bulan berjalan, COVID. Kita coba bertahan sebulan, ternyata nggak nutup. Karena produk kita kan bukan produk yang bisa di delivery atau di take away. Kita jual makanan juga, tapi makanannya memang bukan makanan delivery, gitu. Apalagi gelato. Akhirnya kita sempat merumahkan karyawan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Masya Allah. 2 minggu itu kita sama partner mikir apa ya, tujuan kita awalnya cuma pertama nyelamatin karyawan supaya kerja, karena masing-masing ada yang baru punya bayi, ada yang baru nikah, La ilaha illallah. gitu. Akhirnya Allah tolong dengan ide bekerja sama dengan sebuah brand burger. Burger ini pun bukan burger yang brand yang udah established seperti beberapa brand yang Jadi bukan sudah ada. strategi co-branding sama brand yang kuat supaya gimana gitu nggak ya? Belum, dia baru punya satu outlet dan belum established sebetulnya. Gitu. Sudah muncul tapi bukan yang orang tahu. Kita sebut brand terus orang tahu oh ini ada di sana gitu. Oh ini jualannya ini gitu. Enggak. Kita ajak mereka ke Bintaro dan Allah tolong lagi. Ternyata salesnya waktu itu kita buka pertama tuh kita trial 3 bulan itu cuma delivery terus pick up. Betul. Dan penjualannya itu masya Allah justru mengalahkan penjualan kita. Langsung dari awal kita buka gitu. Wah, dari awal Masya kita Allah. buka gitu. Brandnya Burger ya kalau nggak salah ya? Brandnya Burger, betul. Padahal Punya depannya kawan-kawan kita. brand yang besar banget. Oh, depannya legendaris. Yang ada badut-badutnya itu. Kapitalis dunia. Masya Allah. Tapi kalau anak nangis minta ke situ mau nggak mau sih. Aduh. Besok diajak ke depan. Udah kemarin dah. Berhasil. Masya Allah dibelokin ya. Ada perosotannya nggak buat anak-anak? Kayak Bisa tuh di rem itu. Sakit nah itu niatan awalnya mau nyelamatin karyawan, karena part of our deal sama si partner kita itu semua karyawan kita harus di utilize. Gitu ya. Iya. Jadi semua you don't want to lose anyone gitu ya. Enggak. Everybody have to be on board. Alhamdulillah. Itu ya. Ya, sekarang walaupun tipis atau gimana gitu ya. Tipis apanya? Margin, keuntungan dan segala macam. Waktu itu kita untuk brand baru, bukan baru ya, brand yang belum established, jualan hanya delivery, itu bagus banget salesnya. Udah langsung bagus ya. Ya, kalau kita ngobrol sama beberapa teman F&B yang lama gitu ya, bilang, lu jualan berapa sehari gini? Sekian, Masya Allah ya. Dia bilang itu bagus banget, apalagi untuk saat ini. Gitu. Yang penting karyawan bisa gajian, listrik kebayar, semuanya bisa hidup di situ. Tapi akhirnya berdasarkan gitu kita sepakati, udah deh brand ini kita taruh aja di sini gitu, as a permanent brand di tempat kita. Gitu. Tapi gimana nggak langsung naik? Pertama baru buka ngirim-ngirimnya ke anak masjid. Didoain langsung. Iya kan kita kebagian juga kan lagi pada ada acara waktu itu kan di masjid ya. Iya. Jadi Keren ya, sampling mode-nya keren ya. Sampling mode langsung. Itu sampling mode-nya bener dan nggak sampling error. Yang dikirim tuh orang-orang yang kalau berdoa di ijabah Masya Allah. Allah, anak-anak masjid. Iya. Anak masjid yang banyak bantu kita di musyawarah dulu. Oh gitu.
Masya Allah. Itu bagian itunya Bang Agus belum cerita tuh. Keren. Dan langsung naik ya. Alhamdulillah. Di mana-mana orang ya gitu deh ya. Ya termasuk di brand yang luar biasa. Ya itulah tersohor itu gitu ya. Itu kan ada beberapa tuh di situ tuh yang global chain chain, dan ternyata akhirnya ya kelihatan banget suffer gitu ya. Dan sekarang bahagia ya. Saya jujur udah ke situ dan ngelihat langsung bagaimana orang menikmati, dan kita juga makan dan enak banget Bang. Masya Allah. Kapan-kapan ke situ kasih tahu kita. Nanti kita temenin ya ke Bintaro. Justru kita ngasih taunya biasanya nih kan janji kan sama Helmi ya. Bang Helmi ini sutradara relawan ACT juga beberapa tahun yang lalu dan selalu menjadi salah satu supporter kita. Ya bilangnya pokoknya kalau ke Skups mau datang telepon ya gitu. Anda sengaja teleponnya udah dekat gitu biar nggak repot gitu, daripada janjian ntar nggak jadi, mendingan kalau nggak janjian tau-tau nongol ketemu gitu ya. Nggak ketemu juga sih, tapi kita ngelihat satu alhamdulillah ya, apa bisa dibilang satu restoran yang kayaknya bisa dilihat di hari-hari yang tanpa pandemi gitu. Sebuah tempat yang seperti itu, dan Masya Allah makanannya enak dan gelatonya enak. Gelato bukan es krim. Dan kayaknya bahagia gitu ya. Termasuk musolanya enak banget. Masya Allah. Ya. Dulu waktu kita bikin tuh, kita ngobrol sama Dimas sama Helmi, kita udah bikin nih nanti Ramadan nih musola insya Allah kepake ya, orang buka puasa di situ. Nggak ketemu Ramadan, kita tutup juga itu Ramadan. Tutup bener. Kita berapa kali lewat situ soalnya. Ya anak kalau udah nangis ya akhirnya ke restoran yang tadi itu terpaksa kan? Ya. Tapi alhamdulillah. Dan ada hal yang lain ya, jujur nih sekarang bilang bahwa kemarin di restoran Bang Agus itu anak kami yang umur 5 tahun nih, ya dia kan belum pernah pergi untuk sholat sendiri kecuali kami ajak gitu ya. Tiba-tiba dia menghilang ketika kami makan habis sholat maghrib, dia menghilang. Dia ambil musola, bawa sajadah sendiri kan. Dia bawa sajadah kami, naik ke atas kemana? Ibunya nyamperin, takut dia naik ke apalah. Secara kepalanya juga lagi bocor, jadi ada tambelannya. Lagi sholat di musola itu. Masya Allah. Dan itu spesial banget gitu. Sama kayak Tudi punya masker dibagi-bagi gitu ya. Ya salah satu yang nggak tahu kenapa gitu ya. Saya orang yang cukup lalai untuk membawa begitu-begitu ya gitu, dan yang paling sering kebawa tuh yang itu masker yang biru itu yang gratis dari Musyawarah itu. Nggak tahu kenapa, yang lain udah direncanain taruh dekat baju gitu. Nah itu. Jadi apa ya, mudah-mudahan berkah ya brothers. Masya Allah. Ini namanya, dan terbukti ya bahwa Allah itu selalu melihat apapun yang kita kerjakan ya. Mau bikin burger kayak, mau bikin baju muslimah kayak, mau bikin ya gelato, dan ternyata pertolongan itu muncul ketika bukan niat kita nolong diri kita sendiri malah gitu ya. Ya pada akhirnya ya Masya Allah kita termasuk yang banyak dikasih pertolongan oleh Allah lah. Roll camera, roll sound, and act talks.